Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dengan NIM T20187092. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 8.9. Misalkan X adalah peubah acak berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Jika peluang X sama dengan 0 adalah sama dengan 0,2, maka hitunglah peluang X sama dengan 2. Maka penyelesaiannya yaitu fungsi peluang dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil, sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, karena diketahui bahwa peluang X sama dengan 0 adalah 0,2, maka lambda pangkat 0 dikali E pangkat negatif lambda per 0 faktorial sama dengan 0,2, ialah E pangkat negatif lambda sama dengan 0,2. Dan diperoleh lambda sama dengan 1,6. Jadi, peluang X sama dengan 2 sama dengan 1,6 pangkat 2 dikali E pangkat 1,6 per 2 faktorial sama dengan 0,2584. Kemudian, distribusi geometrik. Misalkan kita melakukan suatu eksperimen yang hanya menghasilkan 2 peristiwa, seperti peristiwa sukses S dan peristiwa gagal yaitu G. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, yaitu di simbol peristiwa gagal, yaitu biasanya G. Kemudian, peluang terjadinya peristiwa S sebesar P dan peluang terjadinya peristiwa G sebesar 1 min P. Definisi 8.5, yaitu fungsi peluang geometrik. Peubah acak X dikatakan berdistribusi geometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 min P pangkat X min 1 dikali P, di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Peubah acak X yang berdistribusi geometrik ini bisa disebut juga sebagai peubah acak geometrik. Kemudian, untuk penulisan notasi dari peubah acak X yang berdistribusi geometrik adalah X, G, yang artinya peubah acak X berdistribusi geometrik dengan banyak pengulangan eksperimennya sampai X kali dan peluang terjadinya peristiwa sukses sebesar P. Dan sebuah eksperimen tersebut dikatakan mengikuti distribusi geometrik jika eksperimen itu memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, eksperimennya terdiri atas 2 peristiwa seperti sukses dan gagal. Yang kedua, eksperimennya diulang beberapa kali sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali. Yang ketiga, peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan eksperimen bersifat tertutup. Dan yang terakhir, setiap pengulangan eksperimennya bersifat bebas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Maratul Istiqomah dengan NIM T20187095 akan menjelaskan tentang dalil 8.5, parameter distribusi geometrik. Rataan, varian, dan fungsi pembangkit dari distribusi geometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan 1 per P. Kedua, sigma kuadrat sama dengan 1 min P per P kuadrat. Ketiga, mx dalam kurung P sama dengan P kali E pangkat P per 1 min dalam kurung 1 min P kali E pangkat P, di mana P anggota bilangan real.
Adapun buktinya yang pertama, berdasarkan definisi rataan diskrit, maka mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan sigma X kali PX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga X kali dalam kurung 1 min P pangkat X min 1 kali P sama dengan P sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga D per D dalam kurung 1 min P dalam kurung 1 min P pangkat X sama dengan P kali D per D dalam kurung 1 min P sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung 1 min P pangkat X. P kali D per D dalam kurung 1 min P dalam kurung 1 min P plus 1 dalam kurung 1 min P kuadrat plus dalam kurung 1 min P pangkat 3 plus seterusnya sama dengan P kali D per D dalam kurung 1 min P dalam kurung 1 min P per 1 min dalam kurung 1 min P sama dengan P dalam kurung 1 min dalam kurung 1 min P min 1 min P dalam kurung min 1 per dalam kurung 1 min 1 min P kuadrat sama dengan P kali 1 min 1 plus P plus 1 min P per dalam kurung 1 min 1 plus P kuadrat mu, maka mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan 1 P itu terbukti. Adapun bukti yang kedua, berdasarkan definisi varian, maka sigma kuadrat sama dengan var X sama dengan E X kuadrat min dalam kurung E X kuadrat sama dengan E dalam kurung X dalam kurung X min 1 plus X min dalam kurung E X kuadrat sama dengan E dalam kurung X dalam kurung X min 1 plus E X min dalam kurung E dalam kurung X kuadrat. Berdasarkan nilai ekspektasi diskrit, maka E dalam kurung X dalam kurung X min 1 sama dengan sigma X dalam kurung X min 1 kali PX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai hingga X dalam kurung X min 1 kali dalam kurung 1 min P X min 1 kali P sama dengan P dalam kurung 1 min P sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga X dalam kurung X min 1 kali dalam kurung 1 min P pangkat X min 2 sama dengan P dalam kurung 1 min P sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga D kuadrat per D dalam kurung 1 min P kuadrat dalam kurung 1 min PX pangkat X sama dengan P dalam kurung 1 min P D kuadrat per D dalam kurung 1 min P kuadrat sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung 1 min P pangkat X sama dengan P dalam kurung 1 min P kali D kuadrat per D dalam kurung 1 min P kuadrat dalam kurung 1 min P 1 per 1 min dalam kurung 1 min P P dalam kurung 1 min P kali dalam kurung negatif 2 dalam kurung 1 min dalam kurung 1 min P per negatif dalam kurung 1 min dalam kurung 1 min P pangkat 4 sama dengan P dalam kurung 1 min P dalam kurung 2P per P pangkat 4 E dalam kurung X min 1 sama dengan 2 kali 1 min P per P kuadrat sigma kuadrat sama dengan var X sama dengan 2 kali 1 kali P per P kuadrat plus 1 per P min 1 per P kuadrat
sigma kuadrat sama dengan var X sama dengan 1 min P per P kuadrat terbukti. Untuk pembuktian ketiga berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen diskrit, maka mx dalam kurung T sama dengan sigma X E pangkat Tx kali P dalam kurung X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga E pangkat Tx kali dalam kurung 1 min P pangkat 1 min pangkat X min 1 kali P sama dengan P per 1 min P sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung 1 min P kali E pangkat T pangkat X sama dengan P per 1 min P kali dalam kurung 1 min P kali E pangkat T sama per 1 min dalam kurung 1 min P kali E pangkat T. Maka mx dalam kurung T per P kali E pangkat T sama dengan 1 min dalam kurung 1 min P kali E pangkat T itu terbukti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.